Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Rekan-rekan semuanya, kita melanjutkan belajar bahasa Arab kita. Saat ini kita masuk pada bab ke-8. Pada bab ke-8 ini kita akan menghafalkan kosakata di dalam gedung. Seperti Anda lihat, pertama ada tangga, dan ini tangga listrik, maka disebut dengan nama silmun kaharubai. Silmun itu tangga, kaharubai itu listrik. Silmun kaharubai. Kemudian ini ada gambar kecil dari sebuah proyek. Ini adalah proyek kampus 4 kita. Dalam bahasa Indonesia ini disebut apa? Mungkin nanti bisa mencari di kamus atau di dalam atau browsing. Namun dalam bahasa Arab disebut namudaj mi'mari. Namudaj itu contoh sebetulnya. Mi'mari, kalau ada kata imarah, itu artinya gedung. Nah, ini mi'mari ini ya, namudaj mi'mari itu artinya seperti itu. Contoh pembangunan sebuah gedung. Atau nanti contoh pembangunan rumah yang kemudian diperkecil, itu juga namudaj mi'mari. Kemudian ini di customer service namanya raddaha, ya. Raddaha, seperti itu. Nah, ini tombol, itu artinya zurrun. Nah, ini tombol. Jamaknya nama azwar. Azror, karena roknya ini yang bertasydid. Zurrun azror. Kemudian ada lift, itu bahasa Arabnya mis'ad. Dari kata sa'ida yas'adu artinya naik. Mis'ad itu tempat naik. Nah, kemudian piala itu artinya ka'sun. Dalam Al-Quran ada itu ya, ka'sun. Jamaknya ku'us. Selanjutnya, ini kotak saran. Bahasa Arabnya adalah sunduk al-iqtirahat. Sunduk itu kotak semacam ini. Iqtirahat itu adalah saran-saran. Maka kotak saran sundukul iqtirahat. Nah, ini silmun, tangga biasa. Kalau ada listriknya namanya silmun kahrubai. Kalau tangga biasa, silmun. Ruang dekanat, ghurfatul amid. Nah, karena dekan itu amid, ghurfah itu ruang. Maka ruang dekanat, ghurfatul amid. Maktab, maktabun itu artinya meja. Tetapi maktabun juga bisa berarti kantor. Toilet, hamam, ya, hamam. Atau juga terkadang disebut dauratul moyah. Dauratul miyah. Di Mesir biasanya disebut moyah. Nah, saya kebiasaan. Dauratul miyah. Nah, itu biasanya tempat wudhu di Mesir juga disebut dauratul miyah. Sofa namanya harikah atau kanabah. Kemudian ini ada kipas angin, mirwahah. Nah, kipas angin. Ra itu bahasa Arabnya raf. Nah, raf persis ya. Nah, sepatu itu hidha. Nah, ini maka ra sepatu raful ahadiyah. Nah, gitu ya. Nah, ini gedung imarah. Baik, saya kira itu. Sekarang kita masuk di fi'il thulathi mujarrad. Kemudian juga termasuk ada perubahan dhamir dan i'rabnya serta isim turunannya. Nah, ini kemarin sudah ada yang menanyakan kok kita belum belajar tentang masalah saraf. Nah, sekarang kita akan belajar masalah saraf. Saraf itu perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab ya. Dari fi'il itu bisa kemudian menjadi isim. Nah, dan fi'il sendiri itu juga banyak. Nih contohnya. Ini sebenarnya ada nyanyiannya, tetapi saya tidak bunyikan, nanti tidak terlalu lama. Nanti kalau mamanya di lain kali kita bertemu, kita bisa lihat nyanyiannya. Nyanyiannya ini. Nah, ini memang sengaja saya masukkan di sini supaya memudahkan, ya, seperti itu. Supaya memudahkan. Kita langsung saja masuk di sini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua fi'il. Pertama fi'il madhi yang artinya masa lampau, dan yang kedua fi'il mudhari', itu masa saat ini
atau masa yang akan datang. Jadi halian au mustaqbalan. Jadi saat ini atau untuk akan datang. Ada juga kemudian dinamakan fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Nah, perintah itu pasti akan datang. Kemudian ada namanya fi'il nahi. Nah, fi'il nahi itu sebetulnya dia fi'il mudhari yang kemudian di depannya ada la nahiyah. Nah, tetapi saat ini kita akan masuk dulu di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Baik, saya kira ini menjadi sangat jelas sekali. Saya perbesar. Nah, kita lihat nih. Nah, di atasnya ini namanya wazan. Wazan itu adalah standar. Standar untuk mencocokkan fi'il-fi'il dalam bahasa Arab. Contohnya seperti ini. Ini fa'ala yaf'ulu. Jadi contohnya nasara yansuru. Ini bacanya bukan nasira yansiru, bukan seperti itu. Tetapi wazannya nasara. Ini Anda lihat harokatnya. Ini kan fathah, fathah, fathah. Maka ini juga sama. Fathah na, fathah so, fathah ro. Nasara. Nah, ini fathah, sukun, dhammah, dhammah. Yansuru, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Nah, jadi Anda paham ya namanya wazan ya. Wazan itu menjadi standar pemberian sebuah syakal. Ya, pemberian syakal. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Ini contohnya. Ya, nasara yansuru itu contoh, artinya menolong atau menang. Nasara ternyata telah menolong. Siapa? Dia telah menolong. Yansuru artinya dia sedang menolong atau dia akan menolong. Seperti itu. Kenapa ada dianya? Karena fi'il madhi dan mudhari itu tidak akan pernah lepas dari dhamirnya. Nah, defaultnya dalam bahasa aplikasi itu ada istilah default. Default itu kan asalnya. Nah, dalam bahasa namanya aslun, asal. Aslinya, asalnya, defaultnya itulah nasara yansuru, itu artinya dia. Dia telah menolong dan dia sedang atau akan menolong. Nah, nanti kalau mau diganti kamu, nah nanti ada pembelajarannya di belakang. Nah, supaya tidak terlalu pusing, Anda sekarang yang penting mencocokkan dulu antara wazan dengan contohnya. Nah, contohnya ini disebut mauzun. Mauzun itu yang diwazankan. Ya. Ini penting supaya terkadang kalau yang baru belajar itu bingung. Maka saya tekankan ini, yang nanti itu sama. Nah, yang penting Anda tahu bahwa yang disamakan itu adalah syakalnya. Syakalnya itu ya fathahnya, sukunnya, kasrahnya, dan dhammahnya itu yang disamakan. Fa'ala nasara, yaf'ulu yansuru. Nah, saya kira itu sudah paham ya. Fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, artinya memukul. Nah, doroba itu dia telah memukul, yadribu dia sedang atau akan memukul. Tuh. Fa'ala yaf'alu. Contohnya mauzunnya fataha yaftahu, artinya membuka. Kemudian fa'ila yaf'alu. Mauzunnya atau contohnya alima ya'lamu, artinya tahu. Selanjutnya fa'ula yaf'alu, hasuna yahsunu, nah, artinya baik. Selanjutnya fa'ila yaf'ilu, itu contohnya hasibah yahsibu, artinya menghitung. Ya, maka ada kata muhasabah, itu artinya introspeksi diri. Nah, ini dinamakan fi'il tsulasi mujarrad. Ya, fi'il tsulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu sampai fa'ila yaf'ulu tadi namanya tsulasi mujarrad. Ya, diingat-ingat ya, dinamakan tsulasi karena aslinya adalah 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Ini untuk fa. Kalau nasara, nun, so, ro. Itu aslinya. Ini juga nun, so, ro. Lah ini ya-nya apa? Nah, ya-nya ini adalah ya yang memperlihatkan domirnya. Ya, maka kalau di semuanya ada nih, ya yadribu, ya yansuru, ya yaftahu, ya ya'lamu. Nah, gitu kan? Ya yahsunu, ya yahsibu. Nah, ya-nya ini memperlihatkan domirnya.
Nah, aslinya adalah 3 huruf itu saja. Maka disebut sulasi mujarrad ya. 3 mujarrad itu artinya saja. 3 saja. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu aslinya 3 tetapi mendapatkan tambahan. Nah, ini mendapatkan tambahan tasydid. Jadi fa'ala yufa'ilu. Ini sulasi mujarrad di sini hanya di pinggir ya, yang mazid di pinggir. Contohnya fa'ala yufa'ilu. Nah, contohnya nawwara yunawwiru. Nah, artinya memberi cahaya atau mencerahkan. Fa'ala yufa'ilu. Contohnya qatala yuqatilu, artinya memerangi. Af'ala yuf'ilu. Contohnya akrama yukrimu, memuliakan ya. Tafa'ala yatafa'alu, taba'ada yataba'adu. Nah, artinya itu menjadi jauh. Selanjutnya tafa'ala yatafa'alu. Nah, tanawwara yatanawwaru, menjadi cerah. Nah, gitu ya. Artinya semacam itu. Tidak jauh dari itu, nanti bisa dilihat di kamus karena wazan tafa'ala itu salah satu fungsinya itu lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu artinya menjadi, gitu ya. Ifta'ala yafta'ilu, ijtama'a yajtami'u, berkumpul artinya. In fa'ala yanfa'ilu, in kasara yankasiru, artinya pecah. If'alla yaf'ilu, ibyadda yabyaddu, menjadi putih. Istaf'ala yastaf'ilu ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Contohnya istaghfara yastaghfiru. If'au'ala yaf'au'ilu. Contohnya ihlaula yahlaula. Nah, yahlauli. Nah, ini artinya tidak jauh dari kata hilwah mungkin atau hulul, artinya lepas. Nah, apakah nanti artinya menjadi lepas? Nanti saya kira harus dilihat ke dalam kamus. Saya tadi belum menyiapkan kira-kira apa gitu. Contoh itu maknanya, tetapi tidak lepas dari kata dasarnya hulul, ya, artinya lepas. If'alla yaf'allu. Contohnya isfarra yasfarru. Nah, ini menjadi kuning. Asfar itu artinya kuning. If'awwala yaf'awwilu, ikhrawwata yakhrawwatu. Nah, ini artinya nanti mungkin harus dilihat di kamus ya. Saya tidak begitu tahu artinya ikhrawwata itu. Nah, nanti ini yang banyak kata-kata bahasa Arab yang wazannya agak rumit semacam ini, tetapi ini jarang dipakai. Ya, yang semacam ini. Walaupun juga ada juga dipakai juga, tapi jarang. Fa'lala yufa'lilu. Nah, ini waswasa yuwaswisu. Ini masuk mazid ya. Ini masuk rubai. Kalau yang atas tadi kan sulasi mazid, ini mazid sampai sini mazid. Nah, yang ini masuk rubai. Nah, kalau masuk rubai maknanya memang fi'ilnya itu ada 4 huruf ya. Waswasa ini semuanya huruf asli, wawu sin. Waswasa yuwaswisu. Nah, ini artinya setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisiki ya. Itu ada dalam Al-Qur'an yang ini. Rubai mujarrad. Nah, ini saya temukan ada satu ini. Ini dalam kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Nah, saya ambil dari situ. Ini rujukannya Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Yang mulhaq tidak saya masukkan karena tidak terlalu banyak. Anda sudah tahu dan paham ini saja, wazan-wazannya ini sudah sangat bagus. Intinya wazan itu bunyinya ya kayak gitu. Makanya nih ya, tafa'lala ya tafa'lalu. Nah, kira-kira kayak gitu. Tafa'lala ya tafa'lalu. Contohnya tala'la'a ya tala'la'u, artinya menjadi lu'lu'. Nah, lu'lu' itu artinya permata. Nah, menjadi permata. Biasanya lil mutawa'ah. Itu akhir-akhirnya ya. If'alalla yaf'alillu, itma'anna yatma'innu, artinya tumakninah, tenang.
If'an lala yaf'an lilu. Ikhronjama yahronjimu. Nah, nanti kita lihat lagi di kamus apa artinya ikhronjama itu. Saya belum mengecek contoh-contoh maknanya ini semua di dalam kamus. Yang tahu ya tahu, yang belum tahu nanti harus dilihat di kamus terlebih dahulu. Saya kira seperti itu. Itu contoh fi'il. Jadi fi'il itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Yang sulasi itu aslinya 3, rubai aslinya 4. Dari kata arba'ah ya. Nah, yang sulasi itu ada yang mujarrad, itu hanya saja, jadi 3 saja. Yang rubai juga ada yang mujarrad, 4 saja. Nah, ada yang mazid itu artinya mendapatkan tambahan. Contohnya fa'ala mendapat tambahan tasydid. Af'ala mendapatkan tambahan hamzah. Tafa'ala mendapatkan tambahan ta dan tasydid. Itu ya, ini ya, ta dan tasydid. Kan aslinya kan fa'ala menjadi tafa'ala. Nah, itu semuanya itu ada ketika ada tambahan-tambahan mazid itu terkadang, saya katakan terkadang itu akan memunculkan makna baru ya. Seperti maunya dia dari lazim menjadi muta'addi. Lazim itu artinya tidak memiliki objek, muta'addi menjadi memiliki objek. Atau seperti tadi yang saya katakan, dia lil mutawah, artinya ada menjadi. Nah, atau juga terkadang dia bisa berarti berulang-ulang atau meminta seperti istaghfara. Nah, itu litolab. Jadi untuk meminta. Nah, tetapi tidak semuanya seperti itu. Seperti ijtama'a itu artinya berkumpul saja. Ya. Jadi ini tidak kemudian bertambah. Memang ijtama'a itu memang artinya berkumpul. Inkasara artinya memang pecah. Gitu. Jadi tidak semuanya kemudian keterhubungan dengan sulasi mujarradnya itu bisa dirumuskan seperti tadi. Menjadi muta'addi atau menjadi mutawa'ah atau takrir, ada pengulangan-ulangan seperti contohnya qata yuqati itu memotong tapi berulang-ulang. Taqti'. Nah, kalau qata itu memotong saja, kalau qata yuqati itu memotong berulang-ulang. Nah, tidak semuanya memiliki hubungan seperti itu. Terkadang ya inkasar itu memang harus dihafalkan maknanya, itu artinya pecah dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini memang panjang ini, tetapi tidak masalah, kita selesaikan. Nah, setiap fi'il itu terkait dengan dhamirnya. Anda lihat ini fi'il madhi sulasi mujarrad ya, ini sulasi mujarrad yang tadi. Fa'ala ya, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini saya tidak memberikan contoh semuanya tampaknya. Saya hanya memberikan contoh 3 saja. Jadi yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, ya artinya nasara yansuru, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu, dan fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Nah, tetapi ini kita hanya akan belajar maudhinya dulu. Maudhi saja. Nah, maudhi itu sendiri bisa berubah sampai sekian kata. Nah, berdasarkan dhamirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 akan berubah menjadi 14 berdasarkan dhamirnya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab, fi'il madhi atau mudhari itu defaultnya itu artinya huwa, dia. Nasara, dia telah menolong. Nah, itu. Nah, nanti kalau dhamirnya itu lain, maka dia akan berubah dari defaultnya itu. Contohnya namanya dia, tapi ada 2 orang, itu menjadi nasara. Nah, kalau dia 3 orang atau lebih menjadi nasaru. Kalau dia tapi perempuan menjadi nasarat. Nah, dia perempuan ada 2, nasarata. Kalau dia perempuan 3 atau lebih, nasarna. Kalau kamu laki-laki, nasarta. Nah, ini nasarta, kamu laki-laki. Nah, kamu perempuan, nasarti. Nah, itu berubah sampai 14. Nah, ini memang harus dihafalkan. Nah, ini ada nyanyinya supaya mudah menghafal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu,
fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah ini, Anda silahkan berdendang seperti itu sampai hafal ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah gitu. Yang lainnya sama. Baik, nah seperti yang saya katakan, ini harus dihafalkan. Jadi fi'il maudhi ini dia akan berubah menjadi 14 berdasarkan dhamirnya. Dan ini semua sama. Baik fa'ala maupun fa'ila itu sama. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Nah, nanti biasanya kemudian dirubah kepada mauzunnya atau yang distandarisasikan. Nih ya contohnya, alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Nah ini ikut dengan wazannya. Nah artinya nanti ikut dengan ininya dhamirnya, bahwanya alima itu dia telah tahu. Kalau alimat dia perempuan telah tahu. Kalau alimna dia perempuan 3 atau lebih telah tahu. Kalau alimtum, alimtum ini kamu laki-laki 3 laki-laki atau lebih telah tahu. Kalau saya alimtu, kami alimna. Nah begitu seterusnya. Ini Anda lihat saja. Ini ada hasuna yasunu, itu artinya baik. Nah itu juga mengikuti wazannya fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, fa'ulna. Nah seperti itu ya saya kira. Baik. Nah kemudian fi'il mudhari' minas tsulats al-mujarrad. Nah ini sama, cuma ini contohnya tidak saya tuliskan karena sebetulnya contohnya tinggal melanjutkan di sini saja, namanya nasara yansaru. Nah berarti yaf'alu dengan fa'ala yaf'alu, nasara yansaru. Nah fa'ila yaf'ilu berarti alima ya'lamu. Nah ini sebetulnya Anda bisa mengerjakan, nuliskan di sini. Ini wazannya, contohnya ini nasara yansaru, mengikuti syakalnya ini. Fathah sukun, fathah dhammahnya ini mengikuti. Jadi mauzun itu mengikuti harokat wazannya. Ingat, mauzun mengikuti harokat wazannya. Nah, hal-hal semacam ini harus Anda perhatikan. Ini dasar-dasarnya. Ini juga bisa dinyanyikan supaya kita mudah hafal. Nyanyinya seperti ini ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah kayak gitu. Nah ini artinya sama. Kalau naf'alu itu artinya kami. Jadi namanya kami telah menolong, kami sedang atau akan menolong, itu nansoru. Kami sedang tahu atau akan tahu, na'limu. Ini harusnya, ini berarti bukan alima ya. Ini bukan ini ya contohnya ya. Yang ini contohnya contoh yahsibu, nahsibu gitu. Nahsibu artinya saya telah menghitung. Tuh. Atau ada yang apa namanya itu kasrah. Nah, nanti kita cari yang lain lagi. Nah, kalau ini contohnya nahsunu, kami sedang atau akan baik, seperti itu. Nah, ini saya kira ini dasar-dasar Anda harus tahu semuanya. Karena nanti ini akan berpengaruh dengan kemampuan kita untuk merubah-rubah fi'il dalam bahasa Arab. Oke, ini memang harus diulang-ulangi, harus ada latihannya.